rohan dalam istilah fikih adalah akad pinjaman dengan jaminan barang berharga yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional yang pertama pada dasar hukumnya, yaitu gadai syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Sedangkan gadai konvensional berdasarkan buku merdata. Yang kedua ada akad. Gadai syariah menggunakan akad qard atau pinjaman dan rohan jaminan. Gadai konvensional menggunakan akad pinjaman dengan bunga. Yang ketiga ada keuntungan. Gadai syariah, lembaga gadai syariah memperoleh keuntungan dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Sedangkan gadai konvensional, lembaga gadai konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman. Yang keempat ada bunga. Gadai syariah tidak mengenal bunga, sedangkan gadai konvensional mengenakan bunga pinjaman. Yang kelima tujuan. Gadai syariah bertujuan untuk tolong-menolong, sedangkan gadai konvensional bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam ada pengawasan. Gadai syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan gadai konvensional diawasi oleh OJK. Kelebihan gadai syariah. Yang pertama, sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, transparansi dan adil. Akad gadai syariah harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak ada biaya tersembunyi atau bunga yang berlipat ganda. Yang ketiga, fokus pada tolong-menolong. Gadai syariah menekankan aspek tolong-menolong dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Yang keempat, tidak ada sistem bunga. Sistem yang digunakan dalam gadai syariah ialah sistem bagi hasil atau biaya penyimpanan, sehingga peminjam tidak akan merasa dirugikan dengan adanya bunga yang terus bertambah. Lalu ada kekurangan gadai syariah. Yang pertama, biaya pemeliharaan. Gadai syariah mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang bisa lebih tinggi daripada bunga pada gadai konvensional dalam beberapa kasus. Yang kedua, proses yang lebih rumit. Yang ketiga, ketersediaan terbatas. Lembaga gadai syariah mungkin tidak tersedia di semua daerah, terutama di daerah pedesaan. Yang keempat, pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai sistem gadai syariah. Lalu ada kelebihan gadai konvensional. Yang pertama, proses yang lebih sederhana. Proses gadai konvensional dapat lebih sederhana dan memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan gadai syariah. Yang kedua, ada biaya yang lebih rendah. Biaya gadai konvensional dapat lebih rendah dibandingkan dengan gadai syariah. Yang ketiga, ketersediaan yang lebih luas. Gadai konvensional tersedia di banyak lembaga keuangan, sehingga nasabah dapat lebih mudah menemukan lembaga keuangan yang menawarkan gadai konvensional. Yang keempat, lebih fleksibel. Gadai konvensional dapat lebih fleksibel dibandingkan dengan gadai syariah, karena tidak harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu ada kekurangan gadai konvensional. Yang pertama, mengenakan bunga. Gadai konvensional mengenakan bunga yang dapat sangat tinggi, sehingga nasabah harus membayar bunga yang besar. Yang kedua, ada mengenakan penalti. Gadai konvensional mengenakan penalti jika nasabah tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. Yang ketiga, tidak menggunakan prinsip keadilan. Gadai konvensional tidak harus memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga nasabah dapat merasa tidak aman dan tidak nyaman. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu tantangan dan peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Tantangan pengembangan gadai syariah di Indonesia yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang gadai syariah dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur sebagai jaringan kantor, cabang, dan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengembangan gadai syariah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang gadai syariah dan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dulu berkembang dan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Yang kelima, kurangnya regulasi yang mendukung. Kurangnya regulasi yang mendukung pengembangan gadai syariah seperti peraturan tentang penggunaan barang sebagai jaminan. Lalu ada peluang pengembangan gadai syariah di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang terus meningkat sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan produk keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat akan produk keuangan syariah yang terus meningkat sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih baik untuk mendukung pengembangan gadai syariah.
Yang kelima, pertumbuhan pasar keuangan syariah. Pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia yang terus meningkat, sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Menurut saya, prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia sangat cerah dan memiliki potensi yang besar. Beberapa alasan yang mendukung prospek tersebut ialah adanya faktor-faktor yang mendukung prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan produk keuangan syariah. Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan produk keuangan syariah, sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengembangan sistem teknologi informasi yang lebih baik untuk mendukung pengembangan gadai syariah. Yang kelima, pertumbuhan pasar keuangan syariah. Pasar keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang, sehingga memungkinkan pengembangan gadai syariah. Lalu ada potensi pengembangan gadai syariah di Indonesia. Yang pertama, peningkatan akses keuangan. Gadai syariah dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses keuangan yang memadai. Yang kedua, pengembangan ekonomi syariah. Gadai syariah dapat membantu pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Gadai syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang gadai syariah dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan kantor, cabang, dan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengembangan gadai syariah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang gadai syariah dan prinsip-prinsip syariah. Yeah, Bobby Valentino.